Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah sama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi walidi Haji Nasuki bin Haji Asnawi walidi Haji Ahmad Ghazali bin Haji Arsyad Umi Haji Siti Sana binti Haji Muhammad Saleh Syekhina KJ Muhammad Ma'mun bin KJ Abdul Rahman Syekhina KJ Abdul Wahab bin KJ Abdul Samad Syekhina KJ Haji Mursyahid bin Haji Hasan Syekhina KJ Haji Muhammad Muhajirin Amsar Syekhina KJ Haji Syafiq Hadani Syekhina KJ Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani Syekhina KJ Haji Alawi Zain bin Haji Muhammad Zain Syekhina KJ Haji Muhammad Hashim Mahbub Syekhina KJ Haji Jamhari Musa Syekhina KJ Ahmad Zaini Mizan Syekhina KJ Muhammad Saleh Mukhtar Syekhina KJ Syed Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki Al-Fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال بعض الحكماء لا تصحب من يتغير عند أربع عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه Waqad qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, la tashab, kamu jangan berteman dengan man, orang yang yataghayyaru, berubah sikapnya sebagai teman, inda arba', di 4 keadaan. Teman di 4 keadaan berubah sikapnya, jangan temenin, karena itu bukan teman sejati. Itu hanya only friend, gitu ya, sekedar teman, sebatas teman, sebatas kenal, wes, nggak ada lagi. Pertama, inda ghadabi, ketika dia marah. Kita punya teman marah sama kita, lalu berubah sikapnya, yang tadinya baik banget sekarang pelit banget, ngomongin kemana-mana kejelekan kita. Itu bukan teman sejati. Yang namanya berteman ada yang kadang-kadang konflik, ada kan. Teman sejati itu memahami, bukan teman itu kagak ada pernah berantem, ya pasti ada. Rumah tangga aja suami istri, anak baba, anak emak, yang sedarah sedaging aja masih ribut, apalagi sama teman. Berteman itu kapan-kapan marah, itu sunnatullah. Tapi kalau marah berubah, berarti dia kagak siap berteman. Yang kedua, waridahu, ketika ridhonya, ketika ada maunya, berubah lagi sikapnya, bukan teman nih. Ketemu biasa-biasa aja, pas ada maunya, Masya Allah, halaman cium tangan, sehat banget dokternya hari ini. Nah, pinjam duit gopek, ternyata ada aja. Wa inda tam'ihi wa hawahu, dan ketika tam'ihi, tamat itu kalau bahasa kita serakah, ambisi. Wa hawahu, dan ketika punya hawa nafsu. Nah, jadi teman sejati itu teman yang kondisi apapun gak berubah sikap pertemanannya. Jadi teman gua semarah-marah juga tetap teman, nggak ada hak gua jelek-jelekin orang teman gua. Ini mah lagi ada konflik aja, biasa, ada kehidupan. Itu teman. Berumah tangga nggak mau berantem, bohong aja. Punya anak kagak mau pegel, bohong aja.
Ya, iya dah. Itu yang teman zahiran wa batinan. Di hati kita ada istri kita, di mata kita ada istri kita, di selimut kita ada istri kita. Masih berantem weh. Apalagi teman. Jadi kalau berteman nggak mau berantem, ya bukan teman namanya. Ada kadang-kadang konflik. Tapi ketika ada konflik tidak berubah, itu teman namanya. Kalau ada konflik berubah, ya bukan teman. Bukan teman dalam arti yang sesungguhnya teman. Bal bagi ayyakuna sidqal ukhuwati sabitan ala ikhtilafil ahwal. Bal bagi bahkan seyogianya, sepantasnya, hendaknya ayyakuna sidqul ukhuwah, bahwa ketulusan persaudaraan gitu ya. Kejujuran persaudaraan, kebenaran persaudaraan, teman asli sabitan tetap eksis ala ikhtilafil ahwal, dengan berbagai macam keadaan. Dia kaya gue temenin, dia miskin gue temenin, dia sehat gue temenin, dia sakit gue temenin, dia baik gue temenin, dia marah gue temenin. Emang temen gue. Nah, lah emang laki gue, emang bini gue, yang ngomel tetap bini gue weh. Dia punya duit, bini gue. Dia kagak punya duit, bini gue. Laki gue aja punya duit, kagak punya duit, laki gue juga. Gue tukar. Marapi Ahmad. Nggak mungkin lah. Temen tuh begitu gitu tuh. Nah, dah baru teman sejati dah tuh ya. Hari ini ngomel, besok tahu aja lagi bareng-bareng. Nah, kalau saya tuh di kantor tuh kadang-kadang kalau dibawain nasi, main buru-buru nyendokin. Kalau saya udah nyendokin nasi, biasanya Ustadz Sofwan tuh ngambil air. Kadang-kadang Ustadz Anas yang dulu ngambil air. Ustadz Sofwan, waduh, gue tinggal makannya doang, lu doang dapat pahala rame-rame. Udah kayak orang mana tahu kalau udah nasi sampai, yang nyendokin berebut, yang ngambil air berebut. Nah, walaupun awalnya bercanda, tapi ya itu teman gitu, mau bercanda mau apa ya teman. Kama qala ba'duhum min bahril kamil, sebagaimana berkata sebagian ulama menggunakan bahr kamil. Wa taral karima idza tasarrama wasluhu yukhfil qabiha wa yudhhirul ihsana. Wa taral laima idza taqda wasluhu yukhfil jamila wa yuzhirul buhtana. Banyak syair ya yang kita belum apa, kita taunya ya Rabbi bil Mustafa doang. Nah, ternyata banyak syair karangan ulama. Wa taral karima, engkau melihat orang yang mulia. Idza tasarrama wasluhu, kalau memutuskan hubungan silaturahmi, kalau memutuskan pertemanan. Yukhfil qabiha, dia sembunyikan yang jelek-jelek. Wa yudhhirul ihsana, dia munculkan yang baik-baik. Ketika dia berteman, akhirnya harus berhenti bertemannya. Ketika ditanya, emang apa? Waduh, terlalu baik itu orang. Terlalu jujur weh, gue kagak bisa ngikutin ya. Rapi banget, kerjaannya maunya bersih, ampun dah, gue makan orangnya sembarangan, kagak bisa rapi. Aduh, luar biasa itu orang. Itu orang mulia namanya. Sama sedekahnya gak ketulungan. Gue kadang-kadang suka kagak enak lah, bagian duit mulu gitu. Emang bener tuh bagian duitnya, berantemnya lempengan beda, tapi dia yang munculkan tuh itunya. Nah, jadi itu orang mulia. Punya teman ribut, tapi yang muncul dari mutlak adalah kebaikan temannya, bukan keburukan temannya. Itu orang mulia. Wa taral laima, dan kamu lihat orang yang hina. Izat entaqada wasluhu, kalau dia putuskan hubungannya. Yukhfil jamila wa yazhirul buhtana, dia sembunyikan yang bagus-bagus, dia nampakkan yang hina-hina. Jangan berteman sama dia dah. Kamu bohong. Omongnya doang lah, subhanallah, subhanallah. Itu orang hina. Kemarin lu 2 tahun, 3 tahun akramnya udah kayak botol sama tutupnya. Ngetrop banget, botol sama tutup, kan akur banget itu botol sama tutup. Lempengan cuma kesenggol dikit doang, habis tuh botol dimaki-maki sama tutupnya, tutup dimaki-maki sama botolnya. Akhirnya tutup kemana, botol kemana. Padahal botol tambah tutup isinya basi, tutup tambah botol nganggur.
Nah, jadi kalau berteman orang mulia, kalau putus enggak ada yang jelek diomongin, yang bagus-bagus. Kita tinggal pilih deh. Ini jangan monten orang ya. Ini buat kita. Jangan monten orang. Oh berarti si anu orang hina tuh. Jangan ya. Kita buat diri kita aja. Naudzubillah. Kalau kita punya teman satu saat dengan satu masalah akhirnya pisah kongsi. Kalau orang pisah kongsi, putus dah. Entah itu hubungan bisnis, entah itu hubungan organisasi. Nah, bicaralah yang baik-baik terhadap teman kita. Maka Anda mulia. Kalau Anda bicara buruk-buruk, Anda berarti hina. Teman yang sesungguhnya adalah teman yang tidak berubah dengan keadaan apapun. Kemudian wakun ay talibul lil khairi, dan jadilah Anda mencari kebaikan. Kalau berteman kemudian ada masalah, maka Anda menjadi orang yang terbaik. Bagaimana masalah itu mendatangkan pahala. Bagaimana masalah itu menjadi ibadah. Kita punya teman nih, masalah sama teman kita nih, punya masalah sama teman, bagaimana masalah itu bisa jadi ibadah. Bagaimana masalah itu bisa jadi pahala. Nah, kalau bahasa saya tuh, yang miskin ada pahalanya lewat sabar. Yang kaya ada pahalanya lewat sedekah. Yang alim ada pahalanya lewat mengajar. Yang awam ada pahalanya lewat belajar. Nah, sekarang kita punya teman, masalah sama teman nih. Bagaimana masalah ini ada pahalanya? Bagaimana masalah ini ada ibadahnya? Jangan udah masalah juga ada dosanya. Kan dua kali dosa. Udahnya punya masalah, pakai ada dosanya. Kama qala Hilal bin Ala'i Ar-Raqi, sebagaimana berkata Hilal bin Ala Ar-Raqi, nazman min Bahril Basit, menggunakan syair bahar basit. Warriqah ismu modi, Raqi itu nama kampung. Ar-Raqi itu daerah kampung. Kita kadang-kadang nama kampung dia jadi nama ya, Al-Bukhari. Itu Bukhari nama kampung. Tapi kita namain anak Bukhari. Al-Andalusi, itu Andalusia. Tapi orang namanya Muhammad Andalusi. Nah, Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sakandari itu Iskandaria. Nah, tapi ada anak namanya Iskandari. Itu nama tempat sebenarnya, banyak nama tempat. Dah. Apa katanya? Lamma afautu wa lam ahkid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati. Luar biasa nih orang. Inni uhayyi aduwi inda ru'yatih li adfa'a syarra anni bittahiyyati. Kalau bisa begini keren nih teman-teman. Saya juga belum tentu. Lamma kata Hilal bin Ala. Lamma afautu, ketika saya maafkan. Ada masalah sama teman, saya maafin. Walam ahkid, dan saya tidak punya dengki. Enggak punya kekacauan di hati. Hakidah hikdun itu dengki. Saya enggak punya dengki ala ahadin kepada siapapun. Ketika saya punya masalah sama orang, saya maafin. Ketika orang masalah, saya maafin dan udah selesai. Ketika saya udah maafin, selesai. Arihtu nafsi, saya jadi nyaman. Arihtu nafsi, saya jadi nyaman. Arih itu asik, nafsi jiwa saya. Jadi asik jiwa saya jadi nyaman. Min hammil adawati, dari kebingungan punya musuh. Lah kalau dia kagak maafin kan berarti dia nganggap seseorang sebagai musuhnya sepanjang hidup tuh. Kok nggak demen sama gono. Najis kemudian. Segala macam omongannya tuh. Coba kau aja maafin. Beres. Nggak ada lagi cerita. Masa lalu itu mau udah. Katanya lu punya teman dulu pernah begini. Masa lalu udah lupa. Jadi ngelihat dia udah bukan musuh lagi. Juga udah bukan teman lagi. Biasa-biasa aja. Lamma afautu, ketika saya maafkan, walam ahkid ala ahadin, dan saya tidak punya rasa dengki kepada siapapun, arihtu nafsi, jiwa saya menjadi nyaman, min hammil adawati, dari kebingungan punya musuh, sebab udah kagak punya musuh. Bukan sampai di situ, bawahnya lihat.
Wa inni uhayyi aduwi inda ru'tati li adfa asyarra anni bittahiyyati. Yang enak terjemahnya dari ujung. Jadi awalnya inni uhayyi bittahiyyati. Kesana nemu talik ya. Inni saya uhayyi, saya hormati. Idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Kalau Anda diberikan penghormatan maka balaslah dengan yang sama atau yang jauh lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha. Huyyitu. Aku hormati ke ujung bitahiyyati dengan berbagai penghormatan adui musuhku. Inda ru'yati ketika saya memandangnya. Orang salah sama kita, kita maafin lalu kita hormati dengan segenap penghormatan. Saya ulang deh ya. Orang masalah sama kita, kita maafin. Habis kita maafin, hilang dengkinya. Justru kalau ketemu kita hormatin dengan sebagai macam penghormatan. Li'adfa asyarra anni, supaya saya tercegah keburukan dari diri saya. Kayak saya hormati kan dia nggak jadi musuhin saya. Saya aman dari keburukan yang mungkin muncul dari orang yang dulu teman saya sekarang jadi musuh saya. Saya tidak anggap musuh, saya maafkan dan saya hormati apabila ketemu dia. Luar biasa. Baru nih. Berat ya, berat. Apalagi urusan duit weh. Urusan tanah weh. Urusan sertifikat weh. Urusan apa lagi? Urusan arisan aja gak beres, seumur-umur orang dimusuhin. Nah, apalagi dia bilang, udah maafin, jangan ada lagi dengki di hati, beri penghormatan kapan-kapan ketemu, ente hidup aman, nyaman karena tidak punya musuh. Musuh ente hormati. Mau aman ya? Jangan punya musuh hidup, yang penting mah jangan punya musuh hidup. Kagak bisa tidur. Kesel aja sama orang kagak bisa tidur. Maafin aja, hilangin aja udah. Juta Ustaz hilang gope Ustaz hilang. Gope hilang, hati lu akhirnya greget aja 7 tahun. Nggak bisa tidur, meriang, suka angin. Dah. Akhirnya masuk ke dokter, rawat 4 juta. Gara-gara gope. Laguan aja sih. Kira-kira gitu ya. Maafin. Nah. Jadi kalau kata Bang Haji Samsudi begitu, hidup mah kalau mau sehat jangan banyak pikiran. Ya Bang Jenny ya. Jangan bikin emang hujan aja. Ada payung jalan payung. Brodek jangan jalan, prek aja. Gurunya juga belum tentu datang. Kalau jauh. Kalau dekat mah gue ngintip. Enggak ada orang ya prek. Nah, ada duitnya ya beli, kagak ada duitnya jangan dipikirin, berarti kagak kuat beli, jangan dibeli. Jangan kagak punya duit pengen beli, itu yang terseksa. Nah, HP harganya 8 juta, punya duit 2 juta, pengen beli 8 juta. Ya, agak pules tidur. Punya duit 2 juta, beli HP 1,5 juta, ngimpi. Punya HP baru, tidur, masih lebihnya gope. Tidur, ngimpi. Artis juga kita telepon yang ngimpi mah. Tuh. Jangan kebangetan banyakan maunya, jangan kebangetan. Ada masa? Lepas aja lepas. Nah. Dah. A'ni minas salami wal bushri wat tabassum. Artinya yang aku maksud selamat, bahagia dan terus senyum. Kan kalau kagak punya musuh kita nyaman hidup, bahagia, senyum terus, kagak pernah cemberut. Ketemu orang musuh kita udah maafin kok. Kita hormati. Jang, sehat Jang. Anak-anak pada sehat semua Jang. Nah, hormat. Sini Jang duduk samping saya, ngapain di sana? Sini. Luar biasa. Kata Jangnya ponakan yang punya masalah, lu di sini dekat gua. Mana kabarnya sekarang? Luar biasa. Senyum terus. Karena musuhnya udah dimaafin. Udah gak ada dengki. Dikasih penghormatan. Nah, ini ketemu yang satu melengos. Kayak aki-aki zaman dulu Bang Udin.
Dah, itu generasi yang nggak pernah baca Maraqibul Ubudiyah. Generasi nggak pernah baca Maraqibul Ubudiyah. Generasi-generasi yang kalau saya punya masalah nih sama Bang Udin. Bang Udin duduk tahlil dekat si Maman. Si Oga duduk Bang Udin. Pindah saya ke sono. Zaman dulu ada yang begitu tuh. Zaman dulu. Udah, itu udah lewat yuk. Udah masih apa aja duduk. Lupain aja. Nah, justru kadang-kadang kalau dilupain, Tuhan kasih ada aja rezeki yang ganti, itu biasa begitu. Ada aja. Yang dilupain ada aja, udah ada aja rezekinya. Cuma kadang-kadang Allah udah ganti rezeki, yang ono masih dihitung. Orang minjem duit sama kita 200.000. Aduh, mana janji mulu, udah dah, biarin. Udah dah, kapan gaji bayar. Datang rezeki 800.000 ngeduga-duga. Nah, itu harusnya pas datang 800.000, yang ono ada gaji bayar kagak, udah gaji bayar bentuk gue pulangnya. Begitu mestinya. Ini enggak. Oh, dia bayar mah jas juta nih, itu masih dibikin aja. Padahal udah diganti 800.000. Kurang syukur kita. Nah, ini bicara kalimat ya. Wal majrurani wazzarfu muta'alliqani bi uhayyi wa yuhsinu ayyata wa yahsunu ayyata'allaqal majrur al akhir bi adfa'a wa fi nushatin hina anzuruhu badalu hina ru'yati wa udhirul bishra lil insani abghaduhu ka'annahu qad mala qalbi masarratin walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati. Kadang-kadang kalau orang bikin syair gitu suka ngiri aja, bisa aja bikin syairnya. Kata-katanya bagus gitu. Nah, jadi kalau saya baca, bisa aja nih orang. Enak lagi dipakainya enak. Itu kadang-kadang yang itu yang lagi ramai itu yang natawassal bil hubaba wal batulul mustataba wan nabi summa sahaba fa ansa da'wa mujaba. Saya kata ketemu aja tuh ujung-ujungnya. Natawassal bil hubaba, kita bertawassul dengan kecintaan Nabi Siti Khadijah. Wal batulil mustataba, dan Fatimah al-Batul yang suci orangnya. Wan nabi summa sahabah, juga kepada Nabi dan kepada sahabat. Fa ansa da'wah mujabah, insyaallah doa kita mustajab. Kalau ketemu aja ya orangnya, enak lagi didengerin. Yang paham, yang kagak paham itu mah goyangnya doang, biarin dah. Wa udhirul bisra, aku tampakkan kebahagiaan lil insani abghadahu, kepada manusia yang aku marah kepadanya. Dia nggak demen sama orang itu tahu dia kagak demen, tapi kalau ketemu dia munculkan bisra itu muka ceria, sumringah mukanya. Ya ketemu gitu tuh, Bang, insyaallah, udah lama nggak ketemu, sehat Bang, kemana aja, kesibukan apa sekarang? Allah. Ini nih apa badan biasa Bang, musim gini mah orang pada sakit. Bukan, gua kena jantung. Banyak Bang yang kena jantung, bukan Abang doang. Sehat. Jangan banyak dipikirin. Luar biasa. Mukanya nyengir aja tuh, padahal dia benci sama orang. Orang itu dibenci. Tapi dia memunculkan ceria di depan orang yang dia benci. Ka'annahu qad mala'a qalbi masarratin. Ka'annahu seakan-akan qad mala'a qalbi, penuh hati saya, masarratin, dengan kebahagiaan. Jadi orang ngeliatin dia bahagia aja. Maka musuhnya bisa, saya orang gua nggak demen juga, itu senang-senang aja benci sama gua, ngapa jadi lah kita gak demen sama orang-orang yang terseksa, kita yang terseksa. Coba kan konyol kita ya. Mohon maaf nih ibu-ibu bapak-bapak punya duit 2 juta di kantong, kan punya senang. Di majlis itu, di satu majlis di kondangan ada orang yang kita kagak demen. Akhirnya pulang ya, aja gua nggak demen lah. Itu akhirnya kebahagiaan kita terganggu gara-gara satu orang. Lah, ngapa jadi kita terganggu sama dia? Kalau mau dia terganggu dengan adanya kita, maafin aja. Ketemu, Po, Cang, Cing, Mbak, Leopo, Lenopo ya, mau aja. Jadi jangan kebahagiaan kita menjadi hilang gara-gara benci kita kepada orang lain. Emang apa bisa hilang tuh bahagia yang harusnya nyaman?
sama anak, sama istri, masuk ke tempat restoran, makan. Mestinya kan ketawa kita, senyum kita. Ternyata ada musuh kita di sana. Gua nggak demen dah, rusak acara. Lagi lu pakai punya musuh. Dia mah aja. Paranin kali biasanya. Masya Allah. Udah belum? Belum. Ntar nggak usah bayar. Dibayarin. Kagak lu ditangkep lu. Nah, walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu. Aku tidak punya rasa aman, tidak punya rasa selamat mimman lastu a'rifuhu, dari orang yang aku belum kenal. Fa kaifa aslamu min ahlil mawaddat? Bagaimana aku bisa merasa nyaman dari orang-orang yang pernah aku cintai? Yang gua kagak kenal aja gua khawatir kadang-kadang. Kan mohon maaf, kalau ada orang yang dicopet kan kagak kenal sama copetnya. Kalau ada orang dibegal kadang enggak kenal sama begalnya. Kalau orang dijamret kagak kenal sama jamretnya. Lah ama yang kagak kenal aja kita kadang-kadang kagak selamat, apalagi yang udah kenal bermusuhan sama kita. Coba, udah kenal bermusuhan sama kita. Kenalnya soulmate lagi dulu. Daripada khawatir, lupain, jangan ada dengki, hormati, dan tatap dengan wajah penuh senyuman. Surga dah, surga. Berat Ustaz. Emang begitu, kalau ngaji-ngaji pokoknya yang berat-berat aja. Yang enteng-enteng mah tahlilan. Emang. Kayak tahlilan modalnya apa Bang Jenny? Duduk doang. Ini mah kita konyol nih, kita konyol. Saya misalnya datang kagak disuruh ngapa-ngapain, Bang Jenny duduk sama Kiki, duduk diem aja ngobrol, dapat beresek enggak? Dapet. Jolim tuh. Iya. Paling enteng, paling gampang acara tahlilan. Enggak ngapa-ngapain. Kita numpang tidur aja masih dapat besek. Ya iya, senderan di pojokan. Orang tadi ngorok aja, pas besek keluar melek aja. Tahu aja pas bel kayak ada belnya. Nggak diomelin emang punya tuan rumah, lu nggak dapet, lu pules, enggak. Enteng aja. Emang kalau ngaji mah berat. Nah, tapi kan saya bilang kan, install aja sekarang mah. Install aja. Soal ngamalinnya kita masing-masing. Jangan nanti kalau begitu, ala aji pula ngajarin doang, ngamalinnya kagak bisa. Mendingan gue mah nggak bisa, mesti ngajar. Lu udah belajar kagak ngamalin. Masing-masing. Dah. Al bishru bikasil ba huwa talaqul wajhi. Bishru itu artinya wajah yang ceria. Ketemu orang yang dia kagak demen sama kita atau memang ada masalah kita, senyum aja, salaman aja. Mau cium tangan. Wa bi nusratin, bahasanya bukan wa uzidul bisra tapi wa uhsinul bisra. Dah. Annasu da'un dawa'un nasi tarkuhum. Annasu da'un dawa'un nasi tarkuhum wa bil jafa'i lahum qat'ul ukhwati. Fasallimin nasa taslam min ghawailihim wa kun harisan ala kasbit taqiyati. Annasu da'un, manusia itu kan penyakit weh. Manusia itu penyakit. Jadi kalau kita punya musuh, maka penyakit kita adalah musuh kita. Musuh kita adalah penyakit. Kalau kesimpulannya berarti yang bikin kita kagak nyaman manusia. Siapa manusianya? Orang yang kita anggap musuh. Wadawa'un nasi tarkuhumu. Maka obatnya tinggalin. Lu ngapa kagak demen? Gua gedeg, ilangin gedegnya. Maafin. Muka lu yang cemberut, senyumin. Berikan penghormatan. Lah kalau lu biarin tuh penyakit, lu sakit terus kalau begitu. Sakit apa? Sakit hati. Hati lu sakit karena lu punya musuh. Musuhnya manusia. Berarti obatnya adalah tinggalkan. Tinggalkan apa? Rasa musuhmu. Maafin. Mana yang maafin ya? Gue kalau masih ingat omongannya ngatain gue waktu itu monyet, gue kesel banget. Omong monyet di muka gue, monyong itu aja kayak monyet beneran. Rasanya gue sakit banget. Bang, abang monyet bukan? Bukan. Emang abang masih marah? Berarti dia salah.
Waktu bilang abang monyet, berarti salah lihat dia. Abang ternyata sampai sekarang bukan monyet kan? Nggak usah sakit hati. Nah, annas sudaun. Kalau begitu kan penyakitnya ada di manusia. Berarti obatnya tinggalin. Bukan tinggalin manusianya, tinggalkan permusuhannya. Supaya manusia tidak jadi penyakit buat kita. Sesek aja hati sesek. Nah, lihat dia sesek, lihat dia pingsan. Nah, wapil jafa ilahum qat'ul ukhwati, sementara kan meninggalkan mereka memutuskan persaudaraan. Maka yang perlu diobatin itu yaitu tadi status permusuhannya hapus. Status gedegnya hapus. Status bencinya hapus. Musuhnya ganti menjadi saudara, gedegnya ganti menjadi cinta. Luar biasa. Kalau kita kagak memutuskan silaturahmi, salah lagi entar. Fasalimin nas taslamu min gawailihim. Maka berdamailah kamu kepada manusia, maka kamu akan selamat dari kejahatan manusia. Mau siapa ke di jalanan, assalamualaikum, numpang lewat bang. Nah, saya tukang mabuk itu mah, ya lu macam-macam tukang mabuk lebih parah lagi. Bang lewat bang, assalamualaikum. Tukang mabuk juga kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, saya naik mobil sama Bang Jaini di pertigaan Bedeng tuh kan ada tukang parkir baru tuh. Kalau kita pakai peci, syukran ya. Saya Arab. Syukran king of. Syukran ya. Syukrannya ini banget kabarnya. Pas deh. Syukran ya, subhanallah. Nah. Dah. Wa kun harisan ala kasbit taqiyat. Jadilah orang yang senantiasa waspada ala kasbit taqiyat, terus berusaha menjaga diri, taqiyat. Awas diri deh. Dah. Obat supaya hati nyaman, arihtu nafsi gitu ya, asik jiwa kita, mantep badan kita, ya. Maafin orang, hilangkan kedengkian, beri penghormatan kepada orang, bertatap muka dengan wajah ceria, tampakkan bahwa kita bahagia. Sebab kita bisa aman dengan pengaruh keburukan manusia ketika kita berdamai dengan manusia. Kadang-kadang penyakit hidup kita adalah manusia yang kita gedeg, yang kita benci. Maka hilangkan kebencian kita, kedengkian kita, supaya manusia tidak menjadi penyakit bagi kita. Nah, wabi nasatin ala kasbil mawaddat. Satu riwayat bukan kasbil taqiyat, tapi kasbil. Wal muradu biqali tarkuhumu adamu taghyirihim an halihim. Yang dimaksud meninggalkan mereka bukan merubah mereka dari posisinya, tetap aja. Yang harus dirubah itu adalah rasa kita kepada mereka. Oleh sal muradu bihi ijtinabuhum, dan bukan yang dimaksud untuk meninggalkan mereka. Bidalil qawli wa bil jafa bil akhirih ay wa bil i'radi anhum bil kulliyati qatal akhwat. Sebab kalau berpaling dari mereka secara keseluruhan berarti kita memutuskan silaturahmi. Wa qauluhum tarkuhum bi dhammil mimi lil wazni tarkuhum. Nah, itu ada selawat yang hajamu. Harusnya kan hajamun ya. Tapi bilang hajamu. Itu karena ada syair yang harus ngikutin notnya tuh. Ilahi las tulil firdaus si ahla orang Betawi itu. Teman si Mamat. Silakan ilahi lastu. Ilahi lastu. Harusnya ilahi lastu lil firdausi ahlan, lil firdausi ahlan. Ilahi, dia Tuhanku, lastu, saya nggak pantas, lil firdausi ahlan lil firdaus, sebagai penghuni surga firdaus. Karena syairnya tidak bisa dibaca maka diputus-putus. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Nah, namanya anak si ahla. Dari mana tuh ilahi si ahla? Enggak, itu firdausi ahlan, diputus-putus itu.
Nah, itu namanya darurat sihir. Emang sihirnya mintanya pakai begitu, baharnya akan diputus-putus tuh. Maka ada kalimat-kalimat yang sebenarnya nyambung tapi terputus. Saya kalau ngeliat di Instagram tuh orang Arab nyanyi Arab gitu ya, tuh tulisannya kemana, kadang-kadang bacaannya kemana. Wah, ini Arabnya Arab Sukiyah pasar nih, paham dah. Yang anta jadi inta aja mah, anta jadi inta, alihim jadi alihumu aja mah bacanya, alihim jadi alihum. Saya kata waduh, saya kalau ada lagu yang Arab tuh karena kita belajar bahasa Arab suka saya dengerin, gua nggak ngerti nih, gua nggak ngerti nih. Yang kita ngerti cuma man ana. Dan ada guru ngaji curhat, bikin status di WhatsApp. Guru SD, guru SMP, guru SMA dapat hadiah dari muridnya gara-gara hari guru. Pas ustaz cuma dapat man ana doang. Pas ustaz cuma dapat man ana doang. Di sini ya. Wa khaliqin nasa wasbir ma bulita bihim wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna fihima wa bi sunanin Nasa'i bi isnadin hasanin an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqidu at-tasbiha wa fi riwayatin bi yaminihi. Dan kami meriwayatkan kan Imam Nawawi pada Sahih Bukhari dan Muslim dan pada Sunan Imam Nasa'i dengan sanad yang bagus dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidut tasbiha wa bi riwayatin bi yamini, menghitung-hitung tasbih dengan jari kanan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yaqidu namanya. Jadi begini, ini ada rujukan hadisnya. Subhanallah, subhanallah. Yang kemarin nanti tangan akan bersaksi. Nah, kalau 100 masih enak nih ngitungnya. Tapi kalau udah ada amalannya sampai 1000, agak susah juga ngitungnya. Udah berapa ya? Kender-kender kayak gini. Saya ngajarin anak sekolah aja, ini 15. Ya 3 kali 5, 15. Jadi kalau 33, 15 tambah 3. Nah, kalau 100 berarti 15-nya berapa kali tuh? 6 kali ya? Iya, tambah 10. Karena 6 kali itu kan kali 15, 90. Tambah 10 di situ. Nih, 15. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan kami meriwayatkan dari Sunan Abi Dawud dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, siapa orang yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Kalau ada orang yang baca itu tuh wajib masuk surga. Embu. Yang ngomong Nabi pakai embu. Baca embu. Baca. Kan konsekuensinya raditu billahi rabba, saya ridha, saya senang, saya nyaman, saya asik ketika Allah sebagai Tuhan saya. Maka karena udah nyaman, udah asik, kata Allah sembahyang 5 waktu ya siap. Puasa Ramadan ya siap. Zakat fitrah asik. Karena yang nyuruh siapa? Yang maha asik, Allah. Nah, kita kan saking cintanya sama Allah sampai di luar nalar manusia. Nah, subuh-subuh ngantuk-ngantuk jam 4:05 disuruh bangun mau. Dan ketika bangun ngantuk-ngantuk mau bangga, coba kan dalam tanda petik meninggalkan kesenangan dipaksa tapi nikmat tapi bangga, dipaksa tapi nikmat. Luar biasa itu. Ramadan sebulan kagak dikasih makan siang, asik, bangga, seneng, bahagia, alhamdulillah gua full sebulan.
Padahal dilarang makan, duit punya, warteg buka, uncang-uncang kaki. Padang buka walaupun pakai pagar. Nah, kagak dikasih makan, tapi senang. Luar biasa. Pakai ditamain baca Quran lagi, lapar-lapar baca Quran. Tapi senang. Lapar, senang. Orang Islam doang yang punya. Raditu billahi rabbak, karena yang nyuruh yang maha asik. Maka kita jadi asik. Ya apalagi sih bapak ibu yang udah tahajud dari jam 3, tahajud di setengah 3, tidur sedang enak-enak, yang bunyi alarmnya tut 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 tut. Nggak bangun bunyi lagi, marrobuka wa man nabiyuka wa ma imamu. Waduh mati gua. Bangun juga akhirnya tuh. Bayang Allah kurang tidur, nyaman, suruh. Coba dah. Lagi dikejar-kejar cewek ngimpi weh. Yang laki. Kejar-kejar cowok weh. Yang perempuan ternyata lakinya ngejar-ngejar. Wabil islami dina, saya ridha, saya ikhlas, saya senang, saya nyaman, saya asik. Islam sebagai agama saya. Karena Islam sebagai agama, maka semua aturan dalam Islam asik dikerjain. Ibu pakai jilbab, asik. Badannya ketutup, asik. Bapak-bapak tutup aurat, asik. Sudah silaturahmi, asik. Sedekah, asik. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Dan kami asik, kami ridha, kami ikhlas, kami nyaman. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kami. Maka contohnya adalah Nabi Muhammad. Asik. Karena semuanya udah asik, wajabat lahul jannah. Layak masuk surga. Mau ngapain lagi? Bertuhan Allah, asik. Beragama Islam, asik. Punya Nabi Muhammad, asik. Nyaman aja. Tuh ridho tuh. Saya ridho enakan diterjemahin asik. Ya. Jadi, radhiyallahu anhum mardu anhu. Mereka ridho sama Allah. Maka Allah ridho sama dia. Allah ridho sama dia karena mereka ridho dengan Allah. Ridho itu asik aja. Ibu-ibu diciptakan sama Allah jadi perempuan, kepernah ada nyeselnya? Nggak ada. Emang udah ketentuannya begitu? Asik aja. Ngidam, asik. Hamil, asik. Nyusuin, asik. Apalagi? Nyuci, asik. Masak, asik. Yang laki juga gak nyesel. Dagang, asik. Kerja, asik. Nyari duit, asik. Enakan jadi perempuan. Di rumah tinggal terima doang. Kata yang perempuan, enakan jadi orang laki. Ngayap mulu. Itu gak ridho namanya. Emang kita pernah minta jadi laki jadi perempuan? Enggak. Allah tentukan. Emang kita pernah minta hidup di bedongkelan di Indonesia? Enggak. Allah nentuin udah. Ketika itu kita bisa asik di situ, maka nanti amal ibadah kita yang kurang-kurang dikit sama Allah diasikin aja udah. Karena kitanya udah asik. Dan nyaman dah. Tuh ridho tuh nyaman. Maka dari Allah fi radil walidain, wasallallahu fi swadil walidain. Kalau orang tua nyaman sama kita, maka Allah bisa bikin kita nyaman. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, dan kami meriwayatkan dari kitab Sunan Tirmizi. An Abdullah bin Bushrin bidammil ba'il muwahhada wa iskanis sinil muhmala ashabi radhiyallahu an, dari Abdullah bin Bushr anna rajulan qala, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sara'i'al islami qad kathurat alayya. Syariat Islam ini sama saya saja banyak amat ya. Mana yang saya mau kerjain ini banyak banget. Fa akhbirni bi syai'in atashabbatsu bih. Kasih tahu saya sesuatu yang saya bisa jadi pegangan saya. Yang mana ya Rasulnya? Waqala, kata Nabi, la yazalu lisanuka rahban min zikrillahi ta'ala. Jangan pernah lidah kamu kering dari zikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, kalau belum bisa tahajud, nggak usah tahajud. Kalau masih maksa mah sunnah sih. Usahain aja pelan-pelan. Ntar kali Ramadan belajar sambil bangun sahur ya. Belum bisa duha karena kerjaannya dari jam 6 udah harus kerja. Nanti rapi-rapi jam 12 kagak kebagian duha, ya udah jangan duha aja dulu. Ntar aja qobliyah ba'diyah aja dulu, enggak apa-apa. Sampai bisa nanti. Tapi kalau bisa lidahnya jangan kering dari zikir. Maka di kita tuh makan ada zikirannya, habis makan ada zikirannya.
Masuk WC ada zikirannya, keluar WC ada zikirannya, mau tidur ada zikirannya, bangun tidur ada zikirannya, naik kendaraan ada zikirannya, mau baca buku ada zikirannya. Maka lidah kita nggak pernah kering dari namanya zikir. Hubungan suami istri masih ada zikirannya. Kalau ingat, nah, kalau udah tua mah ingat, udah tua ingat, sebab udah berusaha untuk hidup. Beda yang muda-muda, kalau muda-muda kan sulit hidup. Kenapa? Sebab kadang-kadang dia mau pandangan hidup, baru dipandang udah hidup. Kan kalau yang udah tua-tuaan dikit kan pegangan hidup, dia pegang dulu baru hidup. Yang lebih parah berusaha untuk hidup, diapain aja kagak hidup, hidup. Itu doa apa juga dibaca kagak hidup, udah berarti. Nah, kadang-kadang kalau pengantin baru itu pandangan hidup, pengantin baru pandangan hidup, suka lupa mau doa, sebab baru dipandang udah hidup. Ibu-ibu yang aku yang mana udah sekarang. Tapi satu saat akan jadi pegangan hidup dan beralih kepada berusaha untuk hidup. Kalau bisa sih sebelum berusaha untuk hidup mati ya. Dah. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis ini hadis hasan. Qultu, aku sampaikan kata Imam Nawawi, atasyabbatu bita'in musannah fauqu summa sin mu'jamah summa ba muhadah maftuhatun summa ta musallasah ta musallah maknahu at-ta'allaqu bihi wa astamsiku. Saya pegang, saya ata'allaqu, saya bergantung dengannya, saya jadi kepegangan itu. Seperti dia, summa qala waraina fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf Bapak Ibu, anak perempuan kita larang nih ke masjid mulai malam ini. Sebab kalau laki kan kelihatan tuh, dia bercanda, dia apa kita bisa urusin. Kalau perempuan nih, karena ketutup. Terus emang nggak bisa diajak ngomong, halus-halus banget. Susah diajak ngomongnya, emang cuma datang bukan mau sembahyang emang dari rumah. Nanti kalau dia datang sama emaknya biarin. Misal subuh, ada emaknya, ada dia, biarin dah. Kenapa? Sebab ada emaknya. Kecuali kalau misalnya mohon maaf maghrib ada ibu-ibunya sholat, isya ada ibu-ibunya sholat, maka anak perempuan ada yang ngawasi. Kan ibu-ibu kita semuanya baru di subuh. Ya, kalau andai kata ada ibu-ibunya, kalau yang laki sholat ada bapak-bapaknya, walaupun bukan bapak dia, tapi ada yang ngawasin dah. Nah kita yang ngawasin yang perempuan ini agak sulit. Kenapa? Dia bercanda turu-turu ketutupan. Jadi ya nanti barangkali ketika Ramadan kan ada emaknya tuh. Lagi juga orang perempuan mah ada yang bilang yang muda-muda sholatnya lebih afdol di rumah. Bukan itu sih sebenarnya mah. Yang ngawasin kagak ada. Jadi akhirnya kita sembahyang jamin arisan di belakang. Ngomongin cowoknya di belakang. Alus-alus banget sembahyang ngomong anjay. Aduh. Kita sembahyang di depan dalam hati kita, ujung darah anak dah. Nah, kalau anak laki karena ada kita orang tuanya di sini, kita awasin, kita atur, itu juga masih. Tapi ya sekali lagi deh, mohon maaf ibu-ibu kalau yang anaknya misalnya ada ngomong nggak ke masjid, oh dikasih mau Ustaz mulai, brengsek tuh Ustaz. Kasih pengertian aja deh ya. Jadi memang sulit kita mengawasi, karena memang nggak ada perempuan gedenya. Kita masuk ke tempat perempuan juga rasanya bagaimana? Kadang-kadang ada juga yang gedenya yang nanggung. Tapi dia nggak ngawasin, dia aja. Nah, kecuali mohon maaf kalau ibu-ibunya mendampingi sholat maghrib, sholat isya anaknya ke masjid, berarti ada yang mengawasi. Mohon maaf deh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana